Rismon Sianipar tetap ngotot ingin masuk penjara. Ya, Rismon Sianipar bahkan menantang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk segera menangkap dan menahannya. Begitulah Rismon Sianipar dan inilah tantangannya. Tahu nggak jawaban mereka? iRightSoft itu adalah software bawaan dari DVR, ya, DVR Telview FD161S. Bayangkan, itu alasannya dia. DVR itu Linux operating system, Linux embedded, sementara iRightSoft itu Windows. Tetapi tetap saja ahli dari kepolisian Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto, ya, menipu di persidangan, tidak mau jujur bahwa mereka menggunakan iRightSoft. Di depan hakim pun mereka menipu. Di persidangan mereka menginjak-injak. Itu dari kepolisian itu, Muhammad Noah Lazar, Kombes Pol. Jadi artinya apa? Dia itu kepala laboratorium komputer forensik Bareskrim, salah satu unit forensik di Bareskrim. Bayangkan, sudah terbiasa memanipulasi barang bukti digital. Hasilnya manipulasi, ya, hasilnya sesuai dengan pesanan. Siapa pemesannya? Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya 2016, dan Krisnamurti. Dikabur-kaburkanlah pakai iRightSoft itu, ya. Kalian bisa download iRightSoft itu gratis. Terus masukkan saja sebuah video, ubah-ubah saja dimensinya atau aspek rasionya, ubah-ubah juga bisa turunkan itu laju frame per detik, ya, laju frame per detiknya itu bisa diubah, bahkan bitrate-nya pun bisa diturunkan sesuka hati, gitu loh. Itulah software itu, ya, bitrate-nya pun, ya, itu bisa diturunkan dengan software itu, gitu loh. Dan mereka di persidangan ngaku apa? Mereka justru melakukan sebuah menggunakan algoritma super resolution untuk memperjelas, katanya. Kan bohongnya minta ampun. Itulah produk dari Bareskrim. Bagaimana mungkin Bareskrim seperti itu bisa kita percaya? Oleh karena itu kita menuju ke Den Haag, ya, International Court Justice, ya. Makanya saya bilang, setelah kita tulis ini, kita akan tulis bahasa Inggris. Kita akan suarakan ke dunia internasional. Karena distrust terhadap laboratorium forensik Bareskrim Polri. Ya, salah siapa melakukan itu? Makanya tidak ada trust. Ya. Seandainya kemarin Muhammad Noah Lazar mengaku, ya, dan mengaku salah, mungkin saya bisa percaya sama Bareskrim, laboratorium forensik Bareskrim Polri. Tetapi malah enggak, ya, malah tetap menipu dengan mengatakan iRightSoft itu software bawaan dari DVR. Bayangkan, DVR itu jaringan Linux embedded, yang ini malah Windows. Coba, di depan hakim tetap saja menipu dan menipu. Itulah kualitas polisi kita. Apa seperti itu mau kita percayakan? Ya, uji forensik dari lembar pengesahan skripsi dan ijazah Joko Widodo? Ya nggak mau dong. Gitu loh. Kita harus bawakan, suarakan ini ke dunia internasional. Gitu loh. Alamatnya sudah ada, saya cari, ya. International Court of Justice, International Court of Justice, Peace Palace, Carnage Plain 2, 2517 KJ The Hague, The Netherlands. Ya, nomor teleponnya ada, emailnya juga ada, ya. Mudah-mudahan mereka mendengar, ya, dan kita akan menyuarakan ke media-media berbahasa Inggris juga, media-media internasional. Karena kalau tanpa tekanan media internasional, nanti bisa suka-sukanya polisi nanti memanipulasi ini, ya kan? Jadi hasil dari forensik Mabes Polri nanti Bareskrim, ya, jadi pembenaran dong untuk Jokowi, untuk tuntas masalahnya dia, gitu loh, ya kan? Terus orang lain gampang dikriminalkan, gitu. Padahal hasilnya udah terbiasa manipulatif.
Makanya jangan memanipulasi gitu loh. Ya. Sekarang gini aja lah, saya tantang Kapolri, ya, saya tantanglah Kapolri, ya, berkali-kali ini tantangan saya, ya, Kapolri Listio Sigit Prabowo. Kau kan punya cyber juga, tentu sudah tahu lah itu, Bali Academy, siapa saya, Rismon Hasiolan Sianipar, ya. Kenapa Ben Sukatani itu saja yang kalian datangi, saya tidak? Kenapa enggak kau tersangkakan saya, kau tangkap saya, Listio Sigit Prabowo? Saya tantang kau sebagai Kapolri, ya, sebelum kau dipecat oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Paling beberapa 1 bulan ini udah dipecat kau, saking gak ada gunanya. Ya, sekarang saya tantang kau, ya, untuk menersangkakan, menangkap saya, ya. Kalau kau kepolisian, ya, membuktikan saya salah dalam mengatakan, dalam menyajikan 37 bukti ilmiah, video CCTV Jessica Wongso sudah direkayasa oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti. Saya sudah keras ini, gitu loh. Kenapa Ben Sukatani kalian datangi? Kenapa saya tidak kalian datangi? Ya, saya jauh lebih keras kritiknya daripada Ben Sukatani, jauh, gitu. Bahkan saya bilang Tito Karnavian, otak rekayasanya, dan Krisnamurti. Tito Karnavian itu Kapolri. Bayangkan, saya tuduh kayak gitu. Kenapa nggak kalian tangkap saya? Tersangkakan saya. Ayo, coba. Saya uji mental dulu. Tito, Listio Sigit. Ayo Sigit. Ya, tersangkakan saya, tangkap saya. Ayo, kita buktikan di pengadilan bahwa kalian benar atau saya yang benar. Ya kan? 37 bukti ilmiah oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti, ya, memanfaatkan laboratorium komputer forensik, ya, pada saat itu kepalanya adalah Muhammad Nur Al-Azhar. Pakai apa? Software FreeMake dan iRedshot, software gratisan untuk mengotak-atik dimensi frame, laju frame, jenis kodek, supaya kabur-kabur diotak-atik oleh tangannya ini. Dengan Christopher Harimanrianto, ini dia, ya, dengan para jaksa-jaksa penipu itu, mulai dari Ardhito Muardi, Sandi Andika, Wahyu Oktaviandi, Sugi Carvalho, Haribo, dan lainnya. Berani nggak kau uji nyali lu kita? Ayo, jangan cuma Ben Sukatani itu, kasihan masih anak-anak. Sekarang saya tantang kau kepolisian untuk menersangkakan saya. Ayo, itu loh. Buktikan nyali kalian, gitu. Sudah 1 tahun ini, sudah saya laporkan ke Dumas Presisi perbuatannya Tito Karnavian dan Krisnamurti 6 kali Dumas Presisi. Diam saja kalian, bungkam kalian. Ya, memangnya setelah Jessica dibebaskan, ya, dibebas bersyaratkan, saya diam? No, sampai Tito Karnavian dan Krisnamurti itu ditangkap, itu baru kalian profesional, tidak anti kritik, institusi modern artinya bukan hanya mendiamkan kritik, respons terhadap kritik itu institusi modern. Kalau nggak, tangkap saya, Listio Sigit, tangkap saya, tersangkakan saya, gitu loh. Itu baru profesional. Buktikan bahwa saya salah, gitu loh. Mereka berbicara masalah Pak Jokowi pemalsuan kapan? Yang namanya pemalsuan itu Pak Jokowi datang ke Jatinegara, bawa duit, dia bayar mesin orang yang mencetak, dia bayar, keluarlah ijazah dia, baru daftar ke KPU. Itu baru pemalsuan. Itu pemalsuan. Ya. Lainnya kan tanda tangan rektornya mengakui, dekannya mengakui, Bang. Sementara UGM-nya aja itu mengakui, Bang. Iya. Gitu loh. Hanya yang nggak mengakui kan Rismon sama sini doang. Bahkan teman-teman kuliahnya, dosennya memberikan pengakuan dan kesaksian juga. Ya, Oke lah begini, Bang. Konyolnya, Bang, kalau menurut saya konyolnya nih, Bang, kalau saya mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Jokowi oke lah konyolnya, dia benar ke Jatinegara. Malsuin benar, Bang, tapi saya rasa nggak mungkin lah. Pak Jokowi wali kota masuk ke Jatinegara. Kalau misalnya atau di Pasar Solo lah ada percetakan seperti itu kan. Tolong dong ijazah saya bikinin S1. Bayar ya kan sekian juta kan gitu. Tolong cetakin, konyolnya nih, Bang, ya. Lalu Pak Jokowi daftar sebagai wali kota Solo. Pakai ijazah itu sah, Bang. Itu undang-undang, Bang. Terverifikasi. Terverifikasi, Bang. KPUD Solo. KPU Solo. Itu sah, Bang. Iya. Padahal itu hasil daripada kejahatan. Tapi negara sudah melegalkan.
Karena sudah terdaftar oleh KPU, karena ada hak verifikasi. Setiap kegiatan ada hak verifikasi, baik orang mau jadi pengacara kek, mau jadi apa kek, di KPU kek, itu semua ada hak verifikasi dalam lembaga tersebut. Nah, kalau Pak Jokowi bawa ijazah palsu ke KPU, lalu KPU verifikasi lalu dia lolos, hidup tuh barang, Bang. Barang mati bisa hidup. Ini kita misalnya Iya. berandai-andai Iya. kalau itu yang terjadi, itu udah- itu pun tetap sah. Sah, secara de facto de jure. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, jaksa penuntut umum wajib menyampingkan, Bang. Kalau kemudian misalnya sekarang nih dituntut, tetap bisa dikesampingkan. Tetap bisa kesampingkan, tetap. Karena sudah dianggap oleh negara. Oportunitas itu tadi, Ya, oportunitas. Oh. Karena negara sudah menganggap sah, Bang. Yang kedua, Bang, masa kadaluarsa perkara, Bang. Masa kadaluarsa. Iya. Iya. Berapa tahun sih? Eh, Sesuai tuntutannya ya? oh ya, sepertiga di atas tuntutan. Oh, sepertiga. Di Sepertiga. atas tuntutan. Misalnya Oh, oke. tuntutannya 6 tahun pemalsuan. Iya. Sepertiganya. Berarti dihitung dari Pak Jokowi ngeluarkan ijazah. Kalau Pak Jokowi ngeluarkan ijazah tahun 85, Bang, berarti di tahun 90-an dia bisa dituntut, Bang. Tapi kalau di tahun 2000, Bang, Jokowi dibebas, Bang. Basi. Habis Expired istilahnya. Expired, Bang, masa kadaluarsa perkara, Bang. Mereka ngerti Itu nggak? putusan Mahkamah Mereka Konstitusi. ngerti nggak sih? Ya? Kan kata pakar-pakar juga di gerombolan ini. Ini kan pakar-pakar habis, Bang. Ada Refli Harun. Iya, Rafli Harun, apalagi Rafli Harun, Bang, pakar tata negara, tapi dia tata boga, Bang, jatuh-jatuh. Rafli Harun tuh hanya bisa bicara tata boga, Bang, bukan tata negara. Tata negaranya kayak ngaco, Bang, dia. Gitu loh. Iya. Makanya semi provokator tuh dia tuh, Iya, si Rafli Harun. iya. Karena kalau berbicara itu nggak terkonsep gitu loh. Pokoknya tendensius. menyudutkan dan terkesan Iya. apa justifikasi yang diberikan oleh Refli itu terkait masalah Pak Jokowi atau Iya, Gibran. tendensius, Bang. Pokoknya salah aja. Nggak netral. kan? Dia padahal mantan media, Bang, mantan Iya, wartawan seperti saya. Tapi dia nggak netral, Bang. Gitu. Dia podcast-podcastnya nggak jelas sih, menyudutkan pemerintah terus.